digulung-gulung, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Mendengar kata neraka, kita akan membayangkan keadaan yang menyeramkan dan menakutkan. Ada 3 golongan yang masuk neraka, sebelum iblis, sebelum Firaun, dan sebelum Hamam. Yang pertama adalah orang alim muslim, dihadapkan kepada Allah dan ditanya, "Apa yang telah engkau perbuat wahai hambaku?" Dia menjawab, "Wahai Tuhanku, aku belajar dan mengajar untukmu." Lalu Allah berkata kepadanya, "Kamu berbohong, kau belajar agar disebut sebagai orang alim. Dan kamu mengajar supaya disebut sebagai pengajar." Allah memerintahkan untuk melemparnya ke neraka. Dia pun dilempar ke dalam neraka di hadapan Allah. Kemudian dihadapkan lagi ke hadapan Allah, orang dermawan yang suka bersedekah. Lalu Allah bertanya kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Dia menjawab, "Aku bersedekah di jalanmu dan demi engkau ya Rob." Allah mengatakan kepadanya, "Kamu berbohong, engkau hanya ingin dikenal sebagai orang yang dermawan." Lalu Allah memerintahkan untuk melemparnya ke dalam neraka. "Kamu sudah mendapat sesuai dengan tujuanmu, yaitu untuk dipuji orang." Maka dia dilempar ke dalam neraka di hadapan Allah. Kemudian dihadapkan pejuang yang mati terbunuh di dalam berjihad. Lalu Allah bertanya, "Apa yang telah engkau perbuat?" Dia menjawab, "Ya Rob, aku berperang dan mati di jalanmu." Allah mengatakan kepadanya, "Kamu berbohong, engkau berperang supaya disebut pemberani dan mati agar dipuji sebagai syahid." Lalu Allah memerintahkan untuk melemparnya ke dalam neraka. Maka dia dilempar ke dalam neraka di hadapan Allah. Hadis ini menyebutkan saat manusia menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Allah yang Maha Kuasa tidak akan menyia-nyiakan iman orang mukmin dan perbuatan orang yang beriman. Tetapi Allah sebagai Tuhan tidak terima untuk didustakan dan tidak terima diperlakukan rendah oleh hambanya. Engkau mengatakan, "Hanya kepadamu aku menyembah dan meminta," sedangkan hatimu sibuk dengan orang lain karena penyakit riak yang merupakan penyakit berbahaya yang penimpa hati. Dan sebagai orang mukmin harus mengetahui penyakit ini, harus mengetahui memeriksa isi hatinya. Menurut Ali bin Abi Thalib, ciri-ciri orang riak terdapat dalam jiwa seseorang. Di antara ciri-ciri orang riak adalah malas jika seorang diri, giat jika di tengah-tengah orang banyak, tambah semangat beramal jika mendapatkan pujian, dan berkurang frekuensi amalannya jika mendapat celaan. Riak berasal dari bahasa Arab ra'ayara ruyan wa ru'yatan, yang artinya melihat. Menurut istilah, riya adalah memperlihatkan diri kepada orang lain, agar keberadaannya, baik ucapan, tulisan, sikap maupun amal perbuatannya diketahui. Perbuatan riya dilarang dalam Islam. Bahkan, riya disebut termasuk dosa dari jenis syirik. Semoga Allah melindungi kita semua dari perbuatan-perbuatan riak dan penyakit hati lainnya. Amin ya Rabbal Alamin.